Oke, kita ulangi lagi bahwa mesin kalor itu ada macam-macam, ada mesin Carnot, ada mesin uap juga ya, ada banyak jenisnya ya. Nah, untuk menghitung efisiensi pun juga macam-macam. Bisa menghitung efisiensi berdasarkan suhu, perbandingan suhu, seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya di soal-soal sebelumnya, atau bisa membandingkan antara kalor yang diserap atau kalor yang dibutuhkan dengan usaha yang dihasilkan. Jadi kalau kalor yang diserap bisa menghasilkan usaha 100% itu sangat bagus sekali mesinnya. Tapi sekali lagi efisiensi tidak bisa mencapai 100% secara kenyataannya. Maka efisiensinya akan sama dengan usaha yang dihasilkan dibandingkan dengan kalor yang diserap. Kali 100% boleh ya sebenarnya. Kalau satuannya adalah persen. Ya, diketahui efisiensinya adalah 40% atau 0,4 ya. Kemudian W-nya ditanyakan, Q-nya adalah 2000 Joule. Nah, sehingga W-nya adalah ini kali ini ya. Maka W sama dengan 0,4 dikali 2000. W sama dengan 800 Joule. Nah, ini juga sama tadi ya. Efisiensi berdasarkan perbandingan suhu. Yang diketahui adalah reservoir panas. Berarti ini adalah TH ya, T-heat. Efisiensi adalah 25%. Berarti sama dengan 0,25. Yang ditanyakan adalah TC-nya. Maka kita masukkan ke rumusnya sama dengan 1 min TC per TH. Efisiensinya adalah 0,25. TC-nya tidak diketahui ya. Nah, kalau ini gimana menyelesaikannya? Ini kita pindah ke sana ya. Ini kita pindah ke sini. Berarti TC, UTH-nya diketahui ya. Kita tulis saja. 800 sama dengan 1 min 0,25. Berarti TC per 800 sama dengan 0,75. Berarti TC sama dengan 800 dikali 0,75. Sama dengan 600 Kelvin ya. Tidak ada yang tanyakan? Sudah berapa soal tadi? Masih belum ada yang bertanya? Kalau ada kita lanjutkan lagi. Nah, jadi sebuah proses thermal itu ada yang reversible. Reversible ini maksudnya dia bisa bolak-balik ya. Jadi dia bisa kembali ke keadaan asal, kemudian dibawa lagi ke keadaan akhir, kemudian kembali ke keadaan asal gitu. Atau kalau dalam reaksi kimia kan juga ada reversible dan irreversible. Tapi kalau ini tidak bolak-balik. Jadi kebalikannya.
Isotermal tadi ya, yang suhu tetap ya. Delta T sama dengan nol. Kalau isobarik tadi, yang tekanan tadi ya, P1 sama dengan P2. Jadi karena entropi adalah suatu ukuran ketidakteraturan suatu sistem, maka pada proses irreversible tidak dapat balik, entropi sistemnya selalu bertambah. Jadi karena terjadi disipasi energi dan peningkatan ketidakteraturan. Nah, kalau dia dikembalikan, maka ketidakteraturan, kalau irreversible, kalau reversible, ketika dia tidak teratur ini, dikembalikan dia akan menjadi lebih teratur. Prosesnya dibalik dia akan menjadi teratur. Tetapi tidak teratur, karena tidak irreversible, karena irreversible tidak dapat bolak-balik, seumpama ini adalah ketidakteraturannya, ketika dikembalikan maka dia akan bertambah lagi ketidakteraturan. Kemudian bertambah lagi, semakin lama maka semakin akan tidak teratur. Nah, karena itu entropi terbesar akan terjadi pada proses irreversible ya. Nah, kalau proses irreversible misalkan ini ketidakteraturannya, nah karena dia balik maka dia akan kembali ke sini lagi. Nah, jadi ketidakteraturannya akan kembali. Meskipun tidak mungkin bisa kembali 100% ya. Biasanya kalau ini awalnya, kemudian setelah proses ke sini, kalau dia proses reversible, dia kembali, mungkin dia hanya ke sini aja. Tapi intinya dia berkurang ketidakteraturannya, ya. Secara kenyataan tidak mungkin proses reversible itu bisa kembali ke keadaan awal sama, gitu, 100% sama, itu tidak mungkin. Tapi kalau proses irreversible, dari sini ke sini, maka dia tidak bisa kembali. Adanya dia bisa ke sini lagi, terus ke sini lagi, dan seterusnya, seterusnya gitu. Ini proses di irreversible. Jadi kalau entropi terbesar terjadi pada proses apa? Maka jawabannya adalah proses irreversible karena tidak dapat kembali tadi. Kok kacau tulisannya? Belum tak rapikan ini ternyata. Ya. Jadi ada pemuaian panjang, ada pemuaian volume ya. Pemuaian volume ini biasanya paling mudah itu gas ya. Gas itu ketika dipanaskan, maka dia akan memuai volumenya. Yang ditanyakan adalah delta V-nya ya. Nah, ada ini adalah V0 atau volume awal, kemudian ini adalah dipanaskan 50, berarti dia adalah delta T, kemudian ini adalah gamma atau koefisien muat volume ya. Jadi kalau di soal disebutkan koefisien muat volume gitu ya, maka maksudnya adalah ini. Kalau ini soalnya disingkat ya, dicepet-cepet jadi langsung ditulis gini ya. Tapi kalau dalam soal ujian biasanya ditulis ini, koefisien muat volume dari logam tersebut adalah. Jadi rumusnya simpel, langsung dimasukkan bahwa delta V sama dengan koefisien mol volume, yaitu ini. Kemudian dikalikan V0-nya, V0-nya adalah 2. Ingat karena koefisien mol volume apa? Dalam satuan meter kubik ya. Ini meskipun dalam satuan sentimeter kubik, misalkan 2 sentimeter kubik itu, tidak perlu dirubah ya. Karena yang dihitung adalah delta V ya. Jadi tidak perlu dirubah ke meter kubik. Selain karena yang dihitung di delta V, kalau kita lihat di koefisien mol volumenya, di sini juga tidak ada meter kubiknya. Yang ada hanya derajat Celcius ya. Sehingga apapun satuannya volumenya itu tidak masalah. Tapi satuan perubahan volumenya harus sama dengan satuan V0-nya ya. Kali delta T.
Karena kalau kita hitung ini 100 kali 6 kali 10 pangkat min 5, dia jadi 6 kali 10 pangkat min 3. Kalau misalkan kita tulis gini, pasti dia nggak benar sama gurunya. Atau kalau kita jadikan bilangan desimal, tapi kalau pilihan ganda, maka nggak tahu di pilihan gandanya ditulis ini atau ini ya. Kalau tulis ini berarti harus kita ubah. Tidak ada yang tanya kan? Baik. Sepertinya yang kelas hari ini pintar-pintar semua ya, jadi tidak ada yang bertanya. Amin. Sorry, kecepatan. Nah, kalor jenis adalah banyak kalor yang diperlukan untuk kalor jenis ini apa? Mohon maaf. Kalor jenis itu tadi C itu ya, C atau CP ya. Ada yang nulis C, ada yang nulis CP. Kalau saya sendiri lebih senang menulis CP ya. Ada yang nulis C ya. Ini sama sebenarnya. Nah, pengertiannya apa? Nah, kalau kita lihat satuannya, ya, kan, misalkan CP-nya air, ini kan akan sama dengan 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kalau dilihat dari satuannya, kilojoule di atas, kemudian kilogram per derajat Celcius di bawah. Nah, ini bisa diartikan bahwa 4,2 kilojoule ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 derajat Celcius. Saya ulangi, jadi kalau kita lihat satuannya 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius, maka CP air ini bisa diterjemahkan adalah 4,2 kilojoule atau kalor yang dibutuhkan. Jadi yang kalor yang dibutuhkan itu adalah 4,2 kilojoule untuk menaikkan 1 kilogram air sebanyak 1 derajat Celcius. Ya, jadi di sini tulis kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Sebenarnya menaikkan atau menurunkan ya. Karena kan tadi kalau minus kan tetap ICP-nya ya. Nah, jadi mau di apa? Ditulis menaikkan boleh lah nggak apa-apa. Tapi yang lebih tepat adalah menaikkan atau menurunkan atau mengubah ya, mengubah suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat ya. Karena mengubah itu kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, karena di sini tidak ada pilihan mengubah, maka jawaban yang benar adalah B ya. Nah, kalau mengubah wujud benda, ini ada sendiri. Namanya adalah kalor laten. Nah, Q yang ini untuk Q yang tadi MC delta T atau MCP delta T, ini nama lainnya adalah kalor sensibel atau panas sensibel. Jadi kalau dalam perubahan atau dalam air, itu dia akan ada dua, panas sensibel dan panas laten. Ini sekilas saja. Panas laten ini apa? Panas laten ini ada perubahan wujud, misalkan dari cair ke uap, tetapi tidak ada perubahan suhu. Jadi suhunya tetap 100 derajat Celcius, tetapi wujudnya mulai berubah dari air menjadi uap, dari cair menjadi uap. Maka yang bekerja itu adalah panas laten. Jadi ketika misalkan air dipanaskan ya, dari 20 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius misalkan, maka dari 20 ke 100 itu, yang pertama adalah kalor jenis atau panas sensibel ini. Panas sensibel, setelah itu ada perubahan wujud, maka ada panas laten di situ. Setelah itu ada kenaikan lagi uapnya, uap dari 100 derajat Celcius dinaikkan lagi ke 110.
itu panas laten lagi. Jadi ada tiga ya. Ada Q1, Q2, Q3. Itu sekilas saja ya. Kalau di SMK yang saya ajar, jurusan Teknik Kimia Industri, itu diperlukan untuk menghitung neraca energi ya. Jadi pengetahuan mengenai panas sensibel dan panas laten itu diperlukan untuk menghitung yang namanya neraca energi. Air panas dicampur air dingin dalam wadah tertutup. Pernyataan yang benar adalah kalor hilang seluruhnya. Tidak ya, mungkin ya. Jadi ini pasti salah. Kalor diterima lebih besar dari dilepas. Tidak ya, sesuai asas Black bahwa kalor yang diterima adalah sama dengan kalor yang dilepas. Suhu tidak berubah juga tidak mungkin ya, karena pasti suhunya akan mencapai keseimbangan termal atau di tengah-tengahnya ya. Nah, ini perpindahan panas juga. Jadi satu bagian dari tadi dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Masih ingat konveksi ini apa? Zat perantaranya ikut pindah ya. Kalau yang ini medium atau zatnya tidak ikut pindah, tidak ikut pindah. Kalau yang ini tanpa ya medium atau tanpa zat perantara. Nah, ini penjelasannya. Karena melalui ruang hampa vakum, jadi ruang hampa tidak ada medium, tidak ada udara, maka perpindahan panas dari matahari ke bumi tidak bisa melalui konduksi ataupun konveksi yang dua-duanya memerlukan medium atau zat perantara. Satu-satunya cara yaitu dengan radiasi, pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, ini mengenai benda yang hitam sempurna ya. Jadi kenapa kok benda itu kalau kata orang tua itu biasanya kalau panas-panas jangan pakai baju hitam gitu ya. Jangan semakin sumuk atau semakin panas ya. Nah, itu ternyata bahwa benda yang hitam itu dia akan lebih mudah menyerap radiasi ya, menyerap energinya. Nah, sehingga benda yang hitam sempurna itu diartikan benda yang dapat menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang datang padanya tanpa dipantulkan atau diteruskan. Jadi semakin hitam pekat, maka dia akan semakin mudah untuk menyerap energi, radiasi energi ya. Itu alasannya kenapa kok baju yang hitam kalau dipakai di panas-panas terus siang-siang, maka dia akan semakin panas ya, semakin terasa gerah gitu ya. Ini soal terakhir jawab. Jadi fungsi utama lemari es adalah, kalau kita tahu lemari es ini adalah fungsinya untuk mendinginkan ya. Ya, Mama. Oh, masih ada ya ternyata ya. Ini untuk mendinginkan kan lemari es. Kalau mendinginkan berarti dia memindahkan kalor ya. Nah, jadi kalor yang dipindahkan itu adalah kalor dari dalam lemari es ke dalam luaran, ke dalam lingkungan sekitarnya.
Karena itu kalau kita lihat di kulkas atau lemari es, itu biasanya di bagian belakang atau bagian samping itu biasanya akan terasa lebih hangat ya. Nah, di situ itu karena apa? Kalau lebih hangat, karena kalor yang ada di dalam lemari es itu dipindah keluar oleh mesin yang ada di dalam lemari es itu. Karena itu suhu atau temperatur di sekitarnya lemari es itu akan terasa hangat. Biasanya di bagian belakang ya, karena yang bagian samping depan itu biasanya terisolasi, jadi tidak terlalu terasa hangat. Tapi bagian belakang itu biasanya besi ya, tertutup dari besi atau plat besi. Nah, itu di bagian belakang itu yang hangat atau panas malamnya. Salah satunya itu kenapa ada larangan tidak boleh menyentuh bagian belakang lemari es. Selain ada resiko tersetrum, juga karena dia panas ya. Begitu juga AC ya. AC itu kan memindahkan kalor dari suhu rendah, yaitu di dalam ruangan, ke luar ruangan. Coba kalian kalau ada AC yang split, yang ada kipasnya di luar itu, coba sekali-sekali didekatkan tangannya ke angin yang keluar dari kipasnya, itu anginnya akan terasa panas ya. Artinya apa? Kok anginnya panas? Artinya anginnya itu membawa kalor dari dalam ruangan itu. Nah, jadi proses pendinginan atau prinsip pendinginan itu adalah dengan memindahkan kalor dari ruang yang ingin didinginkan atau tempat yang ingin didinginkan ke luar lain, ke lingkungan. Proses ini memerlukan usaha dari kompresor. Karena dia ada usaha, maka ada energi. Energinya dari mana? Dari energi listrik. Ya, coba kalau kulkasnya tidak dihidupkan atau kulkasnya tidak diencepkan gitu, tidak ditancapkan listriknya, pasti tidak akan dingin kan ya. Karena itu dia butuh energi listrik. Semakin dingin dan semakin luas area yang didinginkan, maka akan semakin butuh energi besar. Kalau kita lihat, mungkin kalian pernah dengar ada AC setengah PK ya, ada AC 2 PK ya, atau 1 PK atau 2 PK. Nah ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya energi yang dikonsumsi PK ini. Jadi semakin besar ini, maka dia akan semakin besar energi yang dikonsumsi. Kalau AC 1 PK misalnya dia hanya membutuhkan energi sekitar 400-500 watt, tergantung mereknya ya. Tetapi kalau AC 1 PK ini bisa lebih dari 1200 watt. Jadi kalau AC-nya semakin banyak atau AC-nya semakin besar, itu ciri-cirinya orangnya semakin kaya berarti ya. Karena listriknya akan semakin mahal. Begitu juga lemari es ya. Kalau di rumah, kalau kita lihat di acara-acara TV yang biasanya bedah rumah artis itu enggak ada artis yang kulkasnya satu pintu kecil gitu ya. Mesti 3 pintu, 4 pintu ya. Oke, ini ya tadi ya. Suatu gas memuai dari volume 2 meter kubik menjadi 5 meter kubik. Berarti di sini ada delta V ya. Kemudian pada tekanan tetap 200 PA. Berarti P1 sama dengan P2. Atau tidak ada perubahan tekanan. Maka usaha yang dilakukan gas adalah, berarti ini proses apa? Ini adalah proses isobarik ya, tekanan tetap ya. Maka usahanya adalah P dikalikan delta V. Di mana delta V-nya adalah ini kurang ini atau 3 meter kubik. Kemudian tekanannya adalah 200 PA, 200 Pascal ya sebenarnya bacanya ya. Jangan PA gitu ya, tapi Pascal ya, 200 Pascal. Maka W-nya, maaf,
akan sama dengan 200 kali 3 600 ya. Jadi Pascal meter kubik itu akan sama dengan Joule ya satuannya. Sehingga usahanya adalah 600 Joule. Berapa soal? Oh, tinggal 3 soal ya. Luas daerah di bawah grafik tekanan volume. PV menyatakan adalah, jadi kalau ada grafik antara P dengan V, jadi ini P, ini V, maka biasanya P ini berbanding terbalik dengan V. Ketika tekanannya, oh mohon maaf, berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan V. Ketika tekanannya besar, maka dia seharusnya volumenya akan menjadi besar. Sehingga grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, luas areanya itu maksudnya yang di sini. Nah, maka luas areanya ini dia akan menyatakan usaha ya, usaha yang dilakukan oleh gas. Jadi kalau ada perubahan volume, ini kan dari sini ke sini ini kan ada perubahan volume. Berarti ada pergeseran. Semakin besar pergeserannya, maka usahanya akan semakin besar. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Tekanannya adalah 300 Pascal, berarti ini P-nya. Berarti P-nya akan sama dengan P1, sama dengan P2. Maksudnya P-nya konstan ya. Ini adalah V1, ini V2. Sehingga delta V-nya sama dengan 4 min 1 sama dengan 3 meter kubik. Maka usahanya ini akan sama dengan P kali delta V. P-nya adalah berapa? 300 ya. Tadi. Delta V-nya adalah 3. Sehingga usahanya adalah 900 Joule. Oke, ini soal terakhir sepertinya ya. Hukum satu termodinamika. Suatu sistem menyerap kalor, seperti ini Ki ya. Nah, nanti kalau dia dikatakan suatu sistem mengeluarkan kalor gitu ya, atau menghasilkan kalor, maka ketika kita masukkan Q-nya, dia akan bernilai minus ya. Karena dia menyerap, berarti Q-nya itu masuk. Jadi kalau Q-nya masuk, itu dia positif. Tapi kalau dia menghasilkan, berarti Q-nya keluar, maka Q-nya akan negatif. Kalau menyerap, Q-nya keluar, Q-nya akan positif ya. Perhitungannya akan berbeda ya kalau misalkan soalnya menghasilkan kalor. Karena Q-nya yang di sini akan jadi negatif. Perhitungannya akan berbeda. Oke, delta U ini berarti W ya, usaha ya. Akan sama dengan Q min W. Berarti delta U-nya akan sama dengan 700 min 250. Kok 450? Keliru itu ya. 500 Joule ya. 450 Joule betul ya. Nah, kalau misalkan dia menghasilkan kalor, jadi suatu sistem menghasilkan kalor. Contohnya menghasilkan kalor itu ya di lemari es tadi. Lemari es tadi kan menghasilkan kalor. Dia menghasilkan panas yang dikeluarkan ke dalam keluar ruangan gitu. Maka Q-nya akan negatif.
Sehingga kalau dihitung delta U-nya, maka dia akan min 700 min 250. Sehingga ketemunya adalah min 950 Joule. Jadi delta U-nya berubah, berkurang sebanyak 950 Joule. Ini jika kalau menghasilkan kalor ya. Siapa tahu soalnya besok menghasilkan kalor. Menghasilkan atau mengeluarkan ya kata-katanya ya. Intinya bahwa kalau kalornya itu keluar dari sistem ke lingkungan, itu dia akan negatif. Sedangkan kalau kalornya dalam masuk dari sistem ke lingkungan, maka dia Q-nya akan positif. Oh, satu soal terakhir. Kebetulan waktunya juga sudah ada peringatan. Oke, diketahui efisiensi ya, berarti ini adalah efisiensi. Reservoir panas, berarti dia adalah TH ya. Yang ditanyakan adalah TC. Maka rumusnya adalah efisiensi sama dengan 1 min TC per TH. Efisiensinya 40% atau 0,4 ya. Sama dengan 1 min TC-nya tidak diketahui, TH-nya diketahui, maka TC per 500 sama dengan 0,6. Berarti TC sama dengan 0,6 dikali 500 sama dengan 300 Kelvin. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Oh, sudah kelewat ya, 3 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung di malam ini. Semoga ulangannya sukses, sehat selalu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak Zauza.